Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfia Aisyah Amimi dengan NIM akhir 014 dari kelas 2A Prodi Tadris Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah, Magister Humaniora. Baik, selanjutnya adalah analisis fonem dengan menggunakan tabel. Yang pertama adalah fonem vokal, yaitu fonem A dan I, di mana terdapat pasangan minimal. Fonem A dan I di sini dikatakan fonem karena memiliki fungsi, yaitu untuk membedakan makna, di mana pada pasangan minimal A memiliki makna bisa atau mampu, kuasa melakukan sesuatu. Fonem U memiliki makna bisu, tidak dapat berkata-kata atau tunawicara. Fonem I yang bermakna sawi atau sayuran yang berdaun lebar dan bagian bawahnya bertulang. Fonem O yaitu sawo, pohon yang mencapai 20 meter. Fonem G memiliki makna garis atau coretan panjang. Fonem P yaitu Paris, ibu kota Perancis. Fonem L memiliki makna lembaga atau asal mula. Fonem T memiliki makna tembaga atau logam yang berwarna kemerah-merahan. Fonem B memiliki makna batal atau tidak berlaku. Fonem F memiliki makna fatal. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai fonem vokal berdasarkan tabel IPE. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan pada alat bicara atau tidak ada artikulasinya. Maksudnya apa? Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa mengalami hambatan. Jadi ketika kita mengucapkan bunyi vokal, udara yang keluar dari paru-paru melalui celah pita suara kemudian dialirkan ke alat ucap, dan alat ucap yang dimaksud adalah mulut. Ini adalah peta tempat bunyi vokal. Yang dimaksud depan, pusat, belakang adalah lidah depan, lidah pusat atau tengah, dan lidah belakang. Yang dimaksud dengan bawah, tengah, atas ini menunjukkan posisi rahang. Rahang berada di bawah, dalam hal ini mulut lebih terbuka. Lalu tengah, mulutnya agak tertutup. Lalu kemudian atas, mulutnya cenderung tertutup. Bunyi A lebih terbuka karena lidah berada di bawah dan rahang berada di atas, jadi mulut cenderung terbuka. Selanjutnya adalah materi tabel fonem konsonan berdasarkan tabel IPE. Yang pertama di sini adalah p dan b. P dan b adalah konsonan bilabial. Bilabial adalah disebut pula sebagai konsonan dui bibir atau konsonan yang diartik. Alveolar adalah bertalian dengan pembentukan bunyi dengan mendekatkan atau menempelkan ujung atau daun lidah pada pangkal gigi. Velar adalah konsonan yang bersumber dari bagian belakang lidah menyentuh langit-langit lembut, yaitu belakang langit-langit mulut, juga dikenal sebagai velum. Labiodental adalah konsonan yang diucapkan menggunakan bibir bagian bawah dan gigi bagian atas. Reaktif dalam bahasa Indonesia adalah bunyi desah. Trill adalah perulangan cepat dari sebuah nada yang diseling dengan nada terdekat di atasnya. Aproksiman adalah bunyi fonetik yang direalisasikan antara lidah dan bibir tanpa seluruhnya kontak satu sama lain, yang melibatkan artikulator mendekati satu sama lain tetapi tidak cukup tipis. Contoh bunyi di sini adalah p, b, f, t, g, l. Materi selanjutnya adalah analisis distribusi fonem
Yang pertama, distribusi vokal. Distribusi vokal merujuk pada 3 tingkat silabel, yaitu awal, tengah, dan akhir. Fonem A pada awal kata alam, fonem A pada tengah kata malam, fonem A pada kata akhir dari lembaga, fonem I pada awal kata ikut, fonem I pada tengah kata bisu, fonem I pada akhir kata sawi, fonem U pada awal kata ulang, fonem U pada tengah kata pudar, fonem U pada akhir kata bisu, fonem E pada awal kata elok, fonem E pada tengah kata lembaga, fonem O pada awal kata oleh, fonem O pada tengah kata elok, fonem O pada akhir kata sawo. Baik, selanjutnya adalah materi distribusi fonem konsonan. Distribusi fonem konsonan juga merujuk pada 3 tingkat silabel, yaitu awal, tengah, dan akhir. Fonem beh dari awal kata bawang, fonem beh dari tengah kata tembaga, fonem beh dari akhir kata adab, fonem deh dari awal kata dalam, fonem deh dari tengah kata pudar, fonem deh dari akhir kata abad. Lalu ada fonem geh dari awal kata garis, fonem geh dari tengah kata tembaga, fonem geh dari akhir kata bayang. Lalu ada fonem leh dari awal kata latah, fonem leh dari tengah kata dalam, fonem leh dari akhir kata batal. Lalu ada fonem meh dari awal kata masak, fonem meh dari tengah kata lembaga, fonem meh dari akhir kata malam. Lalu ada fonem peh dari awal kata pudar, fonem peh dari tengah kata rampung, fonem peh dari akhir kata sedap. Lalu ada fonem es dari awal kata sawo, fonem es dari tengah kata bisu, fonem es dari akhir kata ganas. Baik, yang terakhir adalah jenis klaster. Di sini saya menggunakan fonem te. Apa itu klaster? Klaster adalah 2 konsonan yang diucapkan sekaligus. Contohnya pada tabel berikut. Klaster trip dari kata triplek, struktur silabelnya adalah konsonan-konsonan vokal konsonan. Struktur fonotatiknya adalah onset-onset nuklus. Jenis silabelnya adalah silabel terbuka. Klaster trans dari kata transportasi. Struktur silabelnya adalah konsonan-konsonan vokal konsonan-konsonan. Struktur fonotatiknya adalah onset nuklus, koda, dan koda. Jenis silabelnya tertutup. Tro dari kata troli. Struktur silabelnya adalah konsonan-konsonan vokal. Struktur fonotatiknya adalah onset nuklus. Klaster tri dari kata triwulan. Struktur silabelnya adalah konsonan-konsonan vokal. Struktur fonotatiknya adalah onset nuklus. Jenis silabelnya adalah terbuka. Klaster truk dari kata truk. Struktur silabelnya adalah konsonan-konsonan vokal konsonan. Struktur fonotatiknya adalah onset nuklus, koda. Jenis silabelnya adalah terbuka. Klaster tra dari kata tradisional. Struktur silabelnya adalah konsonan-konsonan vokal. Struktur fonotatiknya adalah onset nuklus. Jenis silabelnya adalah terbuka. Oh ya teman-teman, di awal presentasi saya lupa menjelaskan apa sih itu fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, entah berupa huruf, vokal, huruf hidup, maupun huruf konsonan atau huruf mati. Sedangkan fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan status sebagai pembeda makna.
bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki perbedaan makna pada setiap bunyi bahasanya. Sedangkan vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Lalu ada konsonan. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan tersebut terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan sering pula disebut huruf mati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman.